Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyaris, Stambuk 18212, kelas H Teknik Informatika. Kali ini saya akan memaparkan hasil pengerjaan final saya dengan sistem inventory menggunakan metode Monte Carlo. Sebelumnya, ini adalah hasil pengerjaan final saya. Namun saya akan memaparkan salah satu persatu cara untuk mendapatkan simulasi selama 10 hari ke depan. Jadi yang pertama, ini merupakan tabel permintaan barang setengah jadi di sebuah toko selama 200 hari ke belakang. Nah, untuk menentukan simulasi selama 10 hari ke depan, hal yang pertama kita lakukan ialah menentukan frekuensi pada tabel. Dalam tabel ini terdapat 6 datum, mulai dari angka 0 sampai 5. Nah, untuk menentukan frekuensi sendiri, kita menggunakan rumus COUNT-IF. COUNT-IF dengan memblok keseluruhan data sebanyak 200 dengan kriteria demand-nya 0. Namun untuk mempermudah, sebaiknya kita mengunci terlebih dahulu. Mengunci data tabel terlebih dahulu dengan menggunakan simbol dolar. Fungsi untuk menguncinya itu agar pada saat kita mendrag ke bawah, maka tabel ini tidak terjadinya pergeseran, namun untuk demand-nya sendiri tergeser sesuai dengan frekuensinya, seperti ini. Sehingga total data yang ada pada tabel tersebut sebanyak 200 sesuai dengan tabelnya. Setelah itu kita menentukan probabilitas. Untuk menentukan probabilitas sendiri, kita membagi frekuensi dibagi dengan total data. Kita juga mengunci total data agar tidak terjadinya pergeseran pada saat mendrag ke bawah. Untuk probabilitas sendiri itu berjumlah 1, namun kita tidak usah memasukkannya. Nah, setelah itu menentukan probabilitas kumulatif. Probabilitas kumulatif yaitu kemungkinan suatu variabel acak yang memiliki nilai sama atau kurang dari suatu nilai. Untuk menentukan probabilitas kumulatif, untuk demand 0, probabilitas kumulatifnya itu sama dengan probabilitas. Sedangkan untuk demand 1, probabilitas kumulatifnya itu probabilitas kumulatif demand 0 ditambah dengan probabilitas demand 1. Lalu kita mendrag mulai dari demand 1 ke bawah. Sehingga demand 5 menghasilkan probabilitas kumulatif 1. Setelah itu, kita mencari probabilitas kumulatif kali 100. Kumulatif kali 100 ini hanyalah opsional untuk mempermudah pada saat pencarian interval angka random. Langsung saja sama dengan probabilitas kumulatif dikali dengan 100. Selanjutnya kita tinggal ngedrag ke bawah. Nah, setelah itu menentukan interval angka random. Interval angka random itu batas angka yang memiliki tiap kemungkinan hasil dengan melihat dari probabilitas kumulatif. Untuk interval angka random demand 0, kita masukkan batas antara 0 sampai 15, karena kita membulatkan 14,5 ke 15. Begitupun sampai seterusnya. Demand 1 itu mulai dari 16 sampai dengan 30. Demand 2 itu 31 sampai 46. Demand 3 itu 47 sampai 64. Demand 4 65 sampai 83 dan demand 5 84 sampai dengan 100. Nah, setelah itu kita menentukan simulasi selama 10 hari ke depan.
Untuk menentukan simulasi selama 10 hari ke depan, kita membangkitkan bilangan random terlebih dahulu dengan menggunakan rumus run between. Run between 1 sampai 100. Lalu kita ngedrag ke bawah. Namun karena Microsoft Office saya sedang bermasalah dan saya menggunakan WPS Office, maka tidak tersedianya menu formula calculation option manual pada Office, sehingga saya menempel sebagai nilai run between tersebut dengan cara mengcopy terlebih dahulu, namun paste as values artinya tempel sebagai nilai, sehingga terjadi perubahan seperti ini. Setelah itu, kita menentukan simulasinya. Untuk simulasi sendiri itu tergantung dari demand dari interval angka randomnya. Untuk angka random 87 berada di antara batas 84 sampai 100, maka di demand 5. 74 demand 4, 21 di demand 1, 25 demand 1, 97 demand 5, 48 di demand 3, 70 di demand 4, 32 di demand 2, 58 di demand 3, dan 59 di demand 3. Bisa kita lihat. Nah, setelah itu kita menentukan jumlahnya dengan cara sum memblok keseluruhan data demand simulasi. Maka menghasilkan nilai 31. Nah, untuk rata-ratanya sendiri kita menggunakan rumus average. Average dengan memblok keseluruhan data juga. Maka rata-ratanya itu 3,1. Jadi, jumlah barang persediaan barang selama 10 hari ke depan ialah 31, dan rata-rata barang setiap harinya itu 3,1 barang per hari. Itulah penjelasan saya mengenai sistem inventory menggunakan Monte Carlo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.